Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Febriani dari Prodi S1 Farmasi. NPM saya 0042. Nah, di sini saya itu memilih jurnal yang berjudul itu tentang pemeriksaan toksikologi pada kasus bunuh diri dengan asam klorida dan tinjauan aspek mediko-legal. Nah, saya memilih jurnal ini Bapak karena jurnal tersebut itu menarik karena di sini tuh ada kasus bunuh diri dan dengan asam klorida dan tinjauan aspek mediko-legal. Nah, jurnal ini membahas kasus bunuh diri dengan menggunakan asam klorida sebagai bahan kimia utama. Studi ini dilaksanakan berdasarkan autopsi yang dilakukan di RS Bayangkara, Surabaya. Pemeriksaan toksikologi pada sampel lambung korban dan cairan di botol plastik yang ditemukan di TKP menunjukkan adanya kandungan asam klorida. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya, Bapak. Nah, untuk metode penelitian di jurnal ini itu menggunakan pendekatan studi kasus. Sampel diambil dari korban bunuh diri termasuk jaringan lambung dan cairan biru dalam botol plastik yang ditemukan di lokasi kejadian. Analisis toksikologi dilakukan untuk memastikan kandungan zat kimia dalam sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cairan biru dalam botol plastik mengandung asam klorida yang dikenal sebagai asam kuat dan korosif. Nah, ini tuh ada efek samping. Efek sampingnya ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang parah termasuk nekrosis, keabulasi pada lambung dan perforasi saluran cerna. Selain itu, asam klorida konsentrasi tinggi juga memiliki resiko sistematik seperti gangguan fungsi hati dan ginjal serta kolapse sirkulasi. Kesimpulan dari jurnal yang saya ambil, kasus ini menyoroti pentingnya pemeriksaan toksikologi. Contohnya tadi, pemeriksaan toksikologi pada lambung tadi dalam membantu menentukan penyebab kematian pada kasus bunuh diri. Dokter forensik berperan penting dalam memberikan keterangan ahli untuk membantu proses penyelidikan dan asam klorida jaringan yang digunakan dalam kasus bunuh diri sehingga penanganan seperti ini memerlukan keahlian yang khusus. Kelebihan dari jurnal yang saya ambil itu yang pertama relevansi hukum dan mediko-legal. Penelitian ini memberikan tinjauan tentang relevansi hukum yang berkaitan dengan bunuh diri dan peran dokter forensik. Data khusus yang mendalami studi ini tuh memberikan detail Bapak. Jadi untuk jurnal yang saya ambil itu memberikan detail tentang kasus bunuh diri tersebut. Penerapan ilmu forensik di jurnal ini juga menunjukkan bagaimana metode forensik digunakan untuk mendukung penyelidikan kriminal. Kekurangan dari jurnal ini, yang pertama itu studi kasusnya tunggal. Penelitian ini hanya berdasarkan satu kasus sehingga temuan sulit untuk digenerasikan. Jadi itu jurnal ini tuh hanya satu kasus, jadi tidak bisa dibandingkan dengan jurnal yang lain, begitu Bapak. Dan di jurnal ini juga minim diskusi tentang pencegahan. Tidak adanya tuh diskusi tentang pencegahannya harus bagaimana begitu. Tidak ada pembahasan tentang langkah-langkah pencegahan atau intervensi untuk mengurangi kasus bunuh diri. Jurnal ini tuh sangat relevan untuk tenaga medis, ahli forensik, dan penegak hukum karena memberikan wawasan tentang pendekatan ilmiah dalam menyelidikkan kasus bunuh diri. Selain itu, studi ini juga menunjukkan pentingnya pemeriksaan toksikologi dalam proses mediko-legal. Sekian Bapak dari mereview jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.